wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah penginderaan jauh pada program studi ilmu kelautan jurusan kelautan dan perikanan Universitas Trunojoyo Madura. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas nantinya untuk pertemuan hingga UAS. Yang pertama adalah penyimpanan citra digital, kemudian sistem penginderaan jauh sebagai penghasil citra digital, kemudian prinsip dasar pengolahan citra, dan klasifikasi multispektral. Saya harap Anda bisa mengikuti ini semua. Bagi mahasiswa ilmu kelautan bisa mengikuti hingga selesai. Sebelumnya saya ingin merefresh dulu pengertian terkait penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh menurut Leeson and Kiefer, Leeson et al. Tahun 2004 merupakan ilmu teknik dan seni untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek, lokasi, dan fenomena melalui analisis data maupun investigasi dengan tidak melakukan kontak terhadap objek atau lokasi ataupun fenomena yang kita analisis. Jadi dengan teknologi penginderaan jauh ini Anda tidak perlu datang, tidak perlu berada di lokasi untuk menganalisisnya. Kemudian Navalgun tahun 2001 memberikan penjelasan terkait penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu yang berdasarkan identifikasi dan klasifikasi terhadap penampakan permukaan bumi, di mana penampakan tersebut merupakan hasil perekaman radiasi elektromagnetik yang berinteraksi terhadap seperti sensor. Jadi Navalgun menyatakan bahwa di sini ada penampakan dari permukaan bumi hasil dari perekaman sinar radiasi elektromagnetik. Jadi beberapa pengertian penginderaan jauh saya rasa sebelumnya juga sudah dijelaskan, hanya ingin memperdalam saja. Kemudian kita masuk ke bab pembahasan. Jadi sebenarnya penyimpanan citra digital itu seperti apa? Jadi citra digital sebelumnya adalah gambaran yang diperoleh, disimpan, dimanipulasi, dan ditampilkan dengan basis data logika biner. Yang Anda masih ingat terkait tentang pixel, nanti saya akan jelaskan sedikit terkait pixel. Kemudian citra digital. Jadi kalau tadi adalah pengertian citra digital secara umum, maka citra digital dalam penginderaan jauh merupakan gambaran dari kenampakan permukaan dari bumi dan yang diperoleh melalui proses perekaman pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik secara tidak serentak dengan sensor pemindai yang terpasang pada suatu wahana. Jadi menurut Danudara 1996, citra digital adalah kenampakan permukaan bumi. Jadi baik permukaan di daratan ataupun permukaan, jika kita kembangkan maka permukaannya juga yang berada di dasar laut.
Hal ini mirip dengan pernyataan Navalgun tahun 2001. Kemudian citra digital meliputi citra yang dihasilkan melalui bantuan scan, dihasilkan dengan bantuan perangkat lunak, komputer, maupun citra yang diperoleh dari sistem perekaman melalui sensor yang dipasang pada pesawat atau satelit. Jadi Anda sudah sebenarnya tentunya sudah paham bahwa wahana yang bisa digunakan saat ini sudah bermacam, mulai dari satelit, pesawat, hingga saat ini yang sudah bisa dikembangkan atau digunakan seperti drone, kemudian apapun yang mendukung teknologi dalam perekaman dan menghasilkan citra digital. Seperti halnya citra-citra lain, citra digital diperoleh melalui proses peniruan atas kenampakan nyata. Fakta nyata di sini dapat berupa kenampakan di permukaan bumi, tetapi dapat pula berupa gambar atau citra yang diperoleh melalui proses lain, misalnya peta hasil penggambaran, baik itu secara manual maupun menggunakan perangkat lunak. Salah satu contoh alat yang paling umum untuk mengubah kenampakan bukan dari misalnya peta manual diubah ke digital, itu kita menggunakan scanner. Jadi scanner merubah alat dari yang bukan digital menjadi digital. Scanner adalah salah satu alat optik elektronik yang dapat dipakai untuk menangkap informasi pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu permukaan secara tidak serentak. Tidak serentak di sini maksudnya bagian demi bagian permukaan yang direkam atau diindera oleh sensor dibaca besarnya pantulan atau pancarannya secara berurutan sebagai fungsi waktu. Jadi cara kerja perekaman sensor dari gelombang yang dipantulkan kemudian ditangkap lagi oleh sensor itu mirip dengan cara kerja scanner. Scanner Anda bisa lihat jika kita beli mesin fotokopi ataupun itu adalah merupakan scanner juga. Sebagai contoh, misalnya suatu objek berupa seorang, baik laki-laki ataupun perempuan, dapat dicitrakan dengan dua cara, fotografis dan scanner. Dari cara fotografis, maka nanti akan dihasilkan foto. Jadi foto itu merupakan salah satu citra juga. Kemudian jika hasil dengan scan berarti sudah ada hasilnya, kemudian kita lakukan scanner lagi. Jadi dalam sensor atau panjang gelombang yang dipantulkan oleh sensor, dalam selang waktu sepersekian detik yang sama, seluruh informasi pantulan cahaya dari objek masuk ke dalam kamera melalui lensa yang membuka dan direkam oleh lapisan perak anida pada film. Inilah yang disebut proses perekaman serentak. Jadi kalau dulu kamera kita menggunakan film, nah sekarang karena prosesnya secara digital, hal ini pun sama, hanya proses penyimpanannya saja yang berbeda. Kemudian pixel, tentunya Anda sudah paham terkait pixel. Pixel di sini adalah sekumpulan sel-sel penyusun gambar yang memiliki
ukuran luas yang terwakilkan. Jadi sudah mendapatkan pengertian terkait pixel. Contoh misalnya citra satelit Landsat, maka berapa luas pikselnya, luas, panjang, dan lebarnya itu sama. Semua untuk semua pixel dalam satu scan itu, dalam satu sheet itu sama, 30 kali 30. Kemudian proses kerja scan tidak dapat dilepaskan dari proses kerja komputer, karena tipe data yang dihasilkan pun biasanya harus diolah dengan komputer. Jadi Anda juga perlu adanya komputer. Nah, di era sekarang komputer sudah sangat mini, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dan handphone itu juga merupakan salah satu mini komputer sebenarnya, yang kita bisa merekam, kita bisa menulis, kita bisa melakukan apa saja sebenarnya jika kita mau memanfaatkannya secara maksimal. Kemampuan komputer dan sensor dalam mengubah informasi pantulan atau pancaran elektromagnetik berbeda-beda. Umumnya sensor bekerja dalam 8 bit. Nah, kalau Anda bisa lihat di komputer Anda sekarang, maka biasanya umumnya komputer yang kita gunakan itu sudah 32 atau 64 bit. Jadi panjang gelombang atau warna yang ditampilkan akan lebih banyak lagi. Jadi bit itu merupakan satuan terkecil informasi yang mengekspresikan ada tidaknya arus yang masuk. Kemudian basis bit itu berdasarkan basis biner, bilangannya 0 dan 1. Jadi hanya 0 dan 1. Misalnya contohnya 0 dapat berarti mati, yang artinya tidak ada arus masuk, atau dapat dikatakan tidak, dan 1 dapat berarti hidup atau adanya arus yang masuk, atau ya. Kemudian informasi yang disampaikan oleh arus ini disimpan dalam register. Dalam sistem 1 bit, komputer hanya dapat memperoleh kemungkinan informasi hidup atau mati, hitam atau putih, ya atau tidak. Dalam sistem 2 bit, komputer dapat memperoleh 4 kemungkinan, di mana 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kemungkinan pertama misalnya semua mati, kemungkinan kedua 1 hidup 1 mati, kemungkinan ketiga 1 mati 1 hidup, dan kemungkinan terakhir adalah semua hidup. Jadi semakin tinggi bitnya, maka kita memiliki banyak kemungkinan. Jelas bahwa pada sistem 8 bit terdapat 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi kalau 32 bit, jadi 2 pangkat 32 sama dengan berapa? 64, dan seterusnya. Kemungkinan informasi pada setiap datum. Apabila sensor menerima sinyal pantulan yang sangat lemah sehingga tidak mampu mengindra, maka tidak ada arus listrik atau pilihan tadi yang masuk pada register. Seluruh sel pada register tersebut bernilai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan diberi kode nilai 0, yang berarti hitam atau sangat gelap.
Apabila sensor menerima sinyal, menerima perintah, dan sangat kuat perintahnya, sampai seluruh register terisi arus, maka sel-sel tersebut akan bernilai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, yang berarti bernilai 255 untuk sistem bilangan dengan basis 10. Nilai 255 ini diartikan sebagai putih atau hidup atau ya dan lain sebagainya. Karena kemungkinan informasi ini terdapat pada masing-masing data tunggal, datum tadi, jadi datum itu merupakan data tunggal, maka dalam satu himpunan piksel hasil pemindaian scan akan terdapat banyak nilai piksel dengan variasi nilai dari 0 sampai 255. Variasi ini sesuai dengan variasi pantulan yang diberikan oleh objek, sehingga konfigurasi piksel ini menghasilkan gambar seperti gambar piksel dengan satu warna atau rona yang ditunjuk oleh nilai tersebut. Jadi dari citra digital itu dari setiap pikselnya merekam gelombang elektromagnetik dengan nilai yang berbeda setiap pikselnya. Dan hal ini jika dikonfigurasikan akan menghasilkan warna yang berbeda juga. Kemudian, bagaimana citra digital disimpan? Karena ini contohnya tadi adalah informasi dengan basis 8 bit, maka dalam setiap 8 bit disimpan dalam byte. Jadi jangan salah, bit dengan byte itu sudah berbeda. Byte merupakan satuan informasi yang terdiri atas 8 bit. Jadi 1 byte sama dengan 8 bit. Untuk sistem 8 bit atau setara dengan 1 byte, tiap datum pikselnya akan disimpan dalam byte yang terpisah. Dengan kata lain, setiap 1 piksel akan disimpan sebagai 1 byte, di mana jika kita korelasikan nilai 1 kilobyte, 1 KB sama dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. 1024. Nah, dari sini bisa Anda bayangkan jika satu citra digital terdiri atas 500 kolom dan 1200 baris piksel, maka dibutuhkan kapasitas penyimpanan sebesar jumlah kolom dikali jumlah baris sama dengan sekian byte. Jadi Anda bisa membayangkan perkembangan teknologi dari dulu sampai sekarang. Dari tahun 90-an masih menggunakan disket yang terbatas, sekarang sudah berkembang menggunakan hard disk eksternal dan mat dan lain sebagainya. Hard disk juga sekarang sudah hingga 2 tera, kan, tetapi citra digital juga, ini kita ke citra penginderaan jauh. Jika Anda tahu, satu contoh untuk lensa saja, satu citra atau satu skin itu bisa atau hampir sampai 1 giga. Jadi bayangkan jika Anda membutuhkan seluruh
pulau dari Sabang sampai Merauke, maka Anda tinggal kalikan berapa skinnya dan berapa total luas Indonesia. Itu yang Anda perlukan. Sistem penyimpanan citra seperti ini disebut dengan sistem raster. Jadi byte dan bit itu adalah sistem raster di mana setiap unsur data yang saya sebutkan tadi, pixel, disimpan dengan alamat yang jelas menurut posisinya dalam baris dan kolom. Sistem ini dikenal sebagai sistem penyimpanan data citra yang sederhana, akan tetapi boros untuk tempat. Mengingat bahwa sistem penyimpanan ini mempunyai keuntungan dalam hal kemudahan pengalihan format dari satu perangkat lunak ke perangkat lunak lain, pengaksesan dan juga manipulasi, sehingga dikembangkan variasi dalam model penyimpanannya meskipun masih dalam format raster. Jadi seperti itu perkembangan dari zaman sekitar tahun 90-an saya masih menggunakan disket. Nah, sekarang kita sudah mengenal adanya hard disk eksternal yang penyimpanannya bisa sampai terabyte. Akan tetapi data dan perangkat lunak tentunya juga semakin berkembang, bukan semakin mengecil tapi semakin besar juga. Nah, ini juga diperlukan kapasitas penyimpanan yang besar. Jadi kebutuhan akan sistem penyimpanan yang efisien semakin terasa dengan digunakan sensor multisaluran. Jadi sensor multisaluran itu nantinya seperti lenset, banyak saluran, tapi bagaimana bisa menyimpannya dalam satu file. Melalui sensor semacam ini dihasilkan beberapa citra yang menggambarkan objek yang sama, namun menyajikan variasi rona atau nilai piksel yang berbeda. Variasi ini tergantung pada saluran yang digunakan. Misalnya, suatu sensor mempunyai contoh, jika lenset mempunyai 6 saluran, maka berkas yang dihasilkan akan mengandung informasi keempat saluran tersebut. Kemudian berikutnya adalah terkait band sequential. Jadi kalau Anda mengunduh citra satelit seperti Landsat, ada beberapa file yang berformat BSQ. Pada format BSQ, citra yang dihasilkan dari setiap saluran disimpan sebagai file yang terpisah. Jadi urutan penyimpanannya baris pertama, kemudian baris kedua, kemudian baris ketiga, baris terakhir, maka akan disimpan menjadi file untuk saluran pertama. Kemudian baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris terakhir, maka akan disimpan menjadi file untuk saluran kedua dan seterusnya. Jika citra memiliki 4 saluran, maka akan dihasilkan 4 file citra. Jadi ini adalah format BSQ. Kemudian yang berikutnya adalah format BIL atau Band Interleaved by Line, berdasarkan line. Pada format BIL, penyimpanan dilakukan mulai dari baris pertama saluran pertama, kemudian dilanjutkan dengan baris pertama saluran kedua, hingga baris pertama saluran ke N. Kemudian berikutnya baris kedua saluran pertama, baris kedua saluran kedua, baris kedua saluran ke N. Jadi berurutan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya untuk BIL. Nah, kemudian untuk BIP, pada prinsipnya format BIP ini mempunyai kemiripan dengan
format BIL. Hanya saja untuk persilangannya bukan lagi berbaris melainkan per pixel. Penyimpanan dimulai dari pixel pertama pada sebelah kiri atas paling pojok, kemudian baris pertama saluran pertama, pixel pertama baris pertama saluran kedua, dan seterusnya hingga pixel pertama baris pertama saluran M. Kemudian pixel pertama baris kedua dari saluran pertama 1, pixel pertama baris kedua dari saluran kedua, kemudian hingga pixel kedua baris kedua dari saluran ke N. Nah, contohnya jadi dari format BSQ, format BIL, dan format BIP seperti di slide berikut ini. Jadi ada citra asli, di mana citra aslinya 3 saluran. Kemudian jika saya ingin menyimpan dalam format BSQ, maka 1, 11, 20, 40 ini berdasarkan baris pertama, kemudian 12, 12, 2, 5, 7, 10 ini masih dari saluran pertama, jadi tapi barisnya di pertama. Kemudian dilanjutkan baris kedua untuk saluran kedua, baris ketiga untuk saluran ketiga. Nah, untuk format BIL maka 1, 11, 20, 40 1 ini adalah baris pertama dari saluran pertama, 2, 14 dan seterusnya sampai 1 ini adalah untuk saluran kedua baris pertama, kemudian 70, 30, 30, 31, 80 dan seterusnya ini merupakan baris pertama saluran ketiga dan seterusnya. Format BIL-nya ini 15 mengikut sampai 42 di saluran ketiga. Kemudian format BIP baris atau kolom pertama pojok kiri saluran pertama, kemudian kedua di sini 70, nah di sini jadi dimulai dari pojok setiap pixel, kemudian 11, 14, 30, nah ini untuk format BIP dan seterusnya. Jadi seperti itu bagaimana citra satelit itu diperoleh dan format penyimpanannya yang disimpan dalam beberapa format. Baik, untuk saat ini saya cukupkan. Atas perhatiannya dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.